Petani dan pedagang pasar di La Trinidad merasakan dampak akibat kenaikan harga minyak yang diperburuk oleh konflik Timur Tengah yang telah meningkatkan biaya pemanenan, tenaga kerja, dan transportasi, sehingga banyak yang tak punya pilihan selain membiarkan sayuran mereka membusuk di ladang daripada menjualnya dengan kerugian. Cuplikan yang diambil pada hari Rabu menunjukkan penduduk setempat berjalan melalui pasar yang dipenuhi dengan sayuran dan buah-buahan. Pedagang terlihat sedang memuat dan menurunkan hasil tani dari truk. Banyak sayuran yang terbuang karena petani tidak memanennya akibat tingginya biaya transportasi, tenaga kerja, dan pupuk, kata pedagang Eliza Mateo. Kami berharap gencatan senjata yang baru-baru ini terjadi dapat menurunkan harga minyak dan memasarkan hasil produksi kami, tambahnya. Petani Agustin Petita mengatakan dampak pada petani sangat besar, diperburuk dengan kurangnya hujan dan kenaikan harga bahan bakar, memaksa banyak dari mereka untuk mengandalkan pompa bertenaga diesel untuk mengairi tanaman mereka, dan dalam beberapa kasus, meninggalkan panen mereka sama sekali. Saya punya keponakan yang menanam selada hijau es, dan mereka tidak memanennya karena harga sayuran itu turun, harga bahan bakar naik, dan biaya mereka untuk mengangkut hasil mereka ke pos perdagangan tidak akan sebanding. Itu sebabnya mereka tidak memanen sayuran itu, katanya. Kenaikan biaya yang terkait dengan konflik Timur Tengah semakin memberi tekanan pada petani Filipina, yang sangat rentan terhadap goncangan minyak karena ketergantungan mereka pada bahan bakar impor. Ini waktu yang sangat sulit, karena kami mengeluarkan banyak uang untuk memanen hasil kami, dan ketika kami sampai di pos perdagangan, pembeli dan pedagang sangat sedikit, karena mereka tidak mampu membayar biaya bahan bakar tinggi untuk datang ke sini, jelas Petita. Pedagang lain JR Orap menyoroti tantangan tambahan dalam transportasi umum, mencatat bahwa semakin sedikit kendaraan yang beroperasi dan waktu tunggu semakin lama, karena kelompok transportasi mencoba mengatasi biaya bahan bakar yang tinggi. Saya berangkat bekerja jam 5 pagi, tapi hanya ada beberapa kendaraan di jalan, dan Anda harus menunggu sampai jam 5.30 untuk 2 hingga 3 penumpang lagi sebelum transportasi dapat melanjutkan ke tujuan Anda. Inflasi di Filipina naik di atas 4% pada Maret, naik dari 2,4% pada Februari, yang sebagian besar dipicu oleh harga bahan bakar. Harga diesel melonjak 59,5% dibandingkan tahun lalu, sementara bensin naik 27,3%, mencatatkan kenaikan tajam terbesar sejak gangguan pasar energi Rusia-Ukraina pada 2022. Maasaan may nga tanga ibabada. Gaya kong vendor, nanggagaling ako sa Dangwa. So pagpapasok ako, 5 o'clock, wala na yung dating mga nagpapasada ng mga maaga. Kasi siyempre, yung gasolina mataas. Magkakarga sila ng 2 tao, so mag-aantayan pa sila. So 5:30, saka lang aalis yung ano. So hindi lang sa pagbibenta lahat. Ang laki ng epekto ng inflation ng ng gasolina. Ngayon may ceasefire, siyempre umaasa kami na bumaba agad yung gasolina para lahat hindi apektado. Lalo yung mga farmers, kami mga vendor, at saka yung mga bumibili ng mga mga gulay. Ang presyo ng repolyo ngayon 5 to 7. Yung transportation, 12 pesos. Kasi tumaas yung gasolina. Talagang nahihirapan kami kasi pag dumating dito, walang umakyat na buyer kasi sa epekto ng krudo. Kaya tingnan mo naman yung mga gulay, naumpisan lang, hindi pa nauubos. Yung gulay ng mga farmer, kaya naiiwan sa garden kasi sobrang taas ng transportation. Yung pagbibenta ng gulay, tuloy-tuloy yan kasi yan ang kinabubuhay namin dito sa bundok. Pero yung kahit mag-ceasefire, paano yung nasisirang ng krudo? Hindi naman basta-bastang ipatayo ng isang buwan yung refinery ng krudo.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.